Your love, it binds up every broken heart. Now hope will rise in all that you created. 'Cause you are here, the God of all. Lord, have your way. Come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reigns now. Every heart will sing your praise. We'll be your hands and feet. We're called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reign. So every heart will sing your praise. You lift us up and free us from our burden. Baik, kita masuk pada minggu pertama, minggu Advent, dan ini adalah foto yang baru saja diambil setelah waktu kebaktian ini. Pujian penyembah lagi berjalan, kami menyalakan lilin pertama. Seperti saya katakan minggu lalu, minggu pertama Advent biasanya dinyalakan lilin pertama, nanti minggu kedua besok, minggu depan lilin kedua, dan nanti pada hari Natal nanti lilin keempat nyala semua, menunjukkan bahwa pengharapan, penantian akan kedatangan Tuhan Yesus, kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus dengan peristiwa Natal ini semakin dekat. Jadi semakin dekat dengan hari Natal, lilin itu semakin terang, menunjukkan bahwa pengharapan itu semakin pasti. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke dalam seri khotbah yang baru, karena ini menandai seri khotbah Natal, dimulai dari Advent hari pertama. Firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat 24 mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menciptakan semua hari itu baik ya. Dan termasuk hari Natal ini kita memperingati kebaikan Tuhan. Anda mungkin tidak pernah menyadari, ya Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin tidak pernah menyadari bahwa setiap kali kita memeriksa kalender kita, melihat kalender atau merujuk ke tanggal, atau menulis tanggal, sebenarnya kita sedang menggunakan penanggalan Tuhan Yesus Kristus sebagai referensi penanggalan kita. Karena Tuhan Yesus, maka sejarah dunia ini dibagi menjadi dua, sebelum Masehi, atau sebelum Yesus Kristus, disebut dengan sebelum Masehi. Masehi itu artinya juru selamat atau Kristus. Ya, Masehi itu dari bahasa Yunani masa, artinya the anointed one, yang diurapi, atau bisa diterjemahkan juru selamat. Jadi ketika dikatakan sebelum Masehi, itu berarti sebelum juru selamat, mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Masehi adalah juru selamat kalau di dalam bahasa Inggrisnya before Christ, sebelum Kristus, dan AD, BC dan AD. AD dalam bahasa Latin Anno Domini, di tahun Tuhan. Nah, setiap peristiwa lain dalam sejarah dan setiap peristiwa di kalender kita pada hari ini ditentukan oleh berapa hari dan berapa tahun telah berlalu sejak Tuhan Yesus Kristus datang ke muka bumi ini. Bahkan hari ulang tahun Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau hari ini ada yang ulang tahun nggak? Kita tidak tahu ya, mungkin kelewatan. Bahkan hari ulang tahun Bapak Ibu Saudara-saudari itu tertanggal dengan hari ulang tahunnya. Karena tadi ya setiap tanggal itu Masehi itu merujuk kepada Yesus Kristus datang ke muka bumi ini. Nah, kita akan membaca teks kita, teks Natal, diambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Dimulai dari ayat yang ke-8 dikatakan di situ, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu,
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, ada 3 alasan kenapa kita merayakan Natal. Alasan yang paling pertama bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Tuhan mengasihi kita. Itu alasan pertama. Karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam New Living Translation Bible diterjemahkan, for this is how God loved the world. Karena seperti inilah Tuhan mengasihi dunia ini. Dia telah memberikan anaknya hanya satu dan hanya satu, sehingga setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika Tuhan Yesus disalibkan, tentara Roma merentangkan tangan Tuhan lebar-lebar ditarik, ya ke kiri dan ke kanan direntangkan lebar-lebar dan dipaku. Tangan Tuhan yang terbuka lebar, setiap kali kita memperhatikan gambar salib itu menunjukkan demikian besar kasih Allah kepada Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, kepada seluruh orang di muka bumi ini. Untuk itulah Dia datang. Untuk itulah kenapa kita merayakan hari ini Advent yang pertama, 4 minggu sebelum Natal. Kenapa kita merayakan Natal? Karena kita mengingat kasih-Nya yang demikian besar. Seluas rentangan tangannya ketika dia mati kayu salib, demikianlah besarnya kasih Tuhan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saya, agar setiap orang tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memutuskan untuk memberi kita hidup melalui firman kebenaran, sehingga kita bisa menjadi yang terpenting dari semua yang Dia ciptakan. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara baca dalam Alkitab Bapak Ibu, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, atau terjemahan baru, tidak menerjemahkan seperti ini. Saya mengambil dari terjemahan New Century Version, dan saya terjemahkan bebas ya. Dan dikatakan bahwa Tuhan memutuskan untuk memberi kita hidup melalui kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menjadi yang terpenting, ya, the most important of all things He made, menjadi yang terpenting dari semua yang Tuhan ciptakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya adalah yang terpenting dari semua ciptaannya, dari semua makhluk tumbuhan. Kita tahu penciptaan 6 hari, hari ke-7 Tuhan beristirahat, tapi hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Manusia menciptakan manusia setelah semua Dia ciptakan sudah selesai, dan manusia adalah puncak penciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan Bapak, Ibu, saudara dan saya dalam kebenaran firman-Nya untuk menjadi yang terpenting dari bagian yang diciptakannya. Saint Augustine, Bapak Gereja dari Hippo, Afrika Utara, saya suka sekali kutipan ini. Dia mengatakan, God loves each of us like there were only one of us. Dia mengatakan demikian. Saint Augustine, dia mengatakan Allah itu mengasihi setiap kita sehingga seolah-olah hanya ada satu kita. Maksudnya, kalau kita hubungkan dengan Yohanes 3:16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percayanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Seandainya di muka bumi ini hanya ada satu orang, yaitu Bapak, Ibu, saudara-saudari atau saya yang hidup di muka bumi ini, maka Tuhan Yesus akan tetap datang untuk menebus yang satu orang itu. Kasih Allah, kasih Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara saya itu begitu spesial, begitu personal, pribadi. Ya, kita sendiri yang hanya bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sendiri yang bisa merasakan ya.
Orang lain tidak bisa merasakannya. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya secara pribadi bisa merasakan kasih itu. Itulah alasan pertama kenapa kita merayakan Natal. Yang pertama, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Alasan kedua kenapa kita merayakan Natal, karena Tuhan bersama-sama dengan Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Tuhan bersama-sama dengan kita. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23, firman Tuhan mengatakan ketika malaikat datang berbicara dan menyampaikan firman ini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. God is with us. Saat ini, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari, atau saya, mungkin kita tidak bisa merasakan bahwa Tuhan menyertai kita. Tetapi, kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak ada hubungannya dengan perasaan kita. Emosi kita itu bisa datang dan pergi, bisa ups, bisa down, bisa datang dan pergi, kita bisa senang, kita bisa sedih, ya. Dan saran terburuk yang bisa dilakukan adalah lakukan yang apa Anda rasakan. Ya, itu saya kira nasihat yang paling jelek ya. Apa perasaanmu, lakukan aja seturut dengan perasaanmu. Nah, ini tidak benar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, karena seringkali apa yang kita rasakan itu tidak nyata atau tidak benar. Keadaan emosional kita dapat disebabkan oleh ingatan kita, oleh memori, kenangan kita. Kita bisa, keadaan emosional kita bisa dipengaruhi oleh hormon, bisa dipengaruhi oleh obat-obatan yang kita konsumsi, bisa dipengaruhi oleh makanan. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudari kalau makanan juga bisa mempengaruhi mood kita? Ya, kalau makan coklat katanya happy, ya. Dan benar ya. Ya, ada makanan bisa mempengaruhi emosional kita, kurang tidur bisa mempengaruhi emosional kita, perasaan kita, ketegangan yang kita alami, atau stres, atau depresi, atau ketakutan, semuanya itu mempengaruhi keadaan emosional kita. Jadi, nasihat tadi yang mengatakan lakukan seturut dengan perasaanmu, itu nasihat yang tidak baik. Ya, mungkin kita bisa merasakan Tuhan jauh dari kita. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kedekatan Tuhan tidak ditentukan dari perasaan kita yang merasakan hidup kita jauh dari Tuhan. Bahkan ketakutan itu sebenarnya tidak real. Ya, fear dikatakan false evidence appearing real. Bukti atau yang terlihat, tetapi sebenarnya itu tidak real, tidak nyata. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Alkitab kita dikatakan jangan takut. Tadi malaikat Tuhan ketika berbicara kepada para gembala, do not fear, jangan takut. Ya, katanya di dalam Alkitab kita ada 365 perkataan jangan takut. Jadi setiap hari ada satu firman Tuhan mengatakan kepada hidup kita, jangan takut. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan kita tidak yakin. Ya, ada nggak di sini yang begitu yakin, begitu confidence bisa melewati tahun 2021? Masih ada bulan Desember di depan kita, masih ada 2 hari dalam bulan November, betul ya? Masih ada besok tanggal 29, lusa hari Selasa tanggal 30 November, dan masih ada 1 bulan. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari dan saya yang yakin bahwa kita bisa melewati tahun 2021 ini? Tentu saja kita punya harapan. Tapi maksud saya, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita bisa membuat kita tidak yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tetapi Alkitab mengatakan, jangan takut, do not fear. Ketika malaikat datang kepada gembala-gembala tadi yang menjaga kawanan domba, firman Tuhan berkata, do not fear, jangan takut. Di dalam teks aslinya dikatakan mereka begitu gentar, mereka begitu takut ketika melihat terang itu datang. Dan firman Tuhan datang kepada mereka, do not fear, jangan takut. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Bahwa Tuhan berfirman tidak sekali-kali akan membiarkan kita, dan tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Dengan pengharapan akan firman ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, dan oleh karena anugerahnya kita akan dimampukan untuk masuk ke tahun 2022. Kita akan dimampukan untuk melewati tanggal terakhir, 2 hari terakhir dalam bulan November dan bulan Desember, dan kita masuk ke tahun 2022. Baru-baru ini saya baca di media online, mantan Menteri Kesehatan, saya nggak mau menyebut nama, dia mengatakan agak curiga dan agak tidak yakin, atau dia seperti mempertanyakan tiba-tiba kok pandemi itu hilang, katanya begitu ya. Di Jepang pandemi hilang, di Jerman, ya puji, kita bersyukur, berharap di Indonesia juga hilang pandeminya ya. Tetapi menurut berita itu dikatakan kalau alasannya karena vaksinasi dan pandemi itu hilang, dia mengacu, dikatakan Jerman itu sudah vaksinnya sudah 80-90%, tetapi kena gelombang ketiga. Jadi kalau alasannya vaksinasi dan protokol kesehatan, pandemi itu bisa hilang, kayaknya bukan itu reason alasannya. Nah, lalu saya ngomong sama Bu Yanti, mengacu kepada flu Spanyol 200 tahun yang lalu, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu saudara-saudari bahwa flu Spanyol itu juga hilang tiba-tiba. Nah, saya tentu saja yakin dan percaya bahwa waktu kita berdoa, Tuhan bisa menjawab doa. Oleh sebab itu, mari kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa Dia bersama-sama kita, bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, bahwa Dia tidak akan sekali-sekali meninggalkan kita. Ini menjadi keyakinan dan percaya kita untuk merayakan Natal pada tahun ini, dan kita akan masuk ke tahun baru, dan kita punya keyakinan bahwa Tuhan seperti janjinya tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Alasan ketiga, kenapa kita merayakan Natal? Alasan pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Alasan kedua, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan alasan ketiga, Tuhan ada di pihak kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 31, firman Tuhan mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? If God is for us, who can be against us? Jika Allah bersama-sama kita, jika Tuhan di pihak kita, sebenarnya kalau diterjemahkan God is for us, Tuhan itu untuk kita. Tuhan ada untuk kita. Tuhan ada untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan tidak hanya menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tapi Tuhan ada. Tuhan tidak against, Tuhan tidak menentang kita. Karena seringkali manusia menganggap Tuhan itu Tuhan yang menghukum, ya, Tuhan yang mencari kesalahan. Ya, dari mana datangnya rasa takut kita? Ada 2 sumber. Yang pertama dari hati nurani yang bersalah. Kalau kita berdosa, itu yang menyebabkan kita takut, ya. Atau yang kedua alasannya karena ketidaktahuan tentang seperti apa Tuhan itu sebenarnya. Nah, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan seperti apa, seperti yang firman Tuhan katakan. Bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita, bahwa Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita, dan Dia Tuhan yang ada untuk kita. Berbeda sekali Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan agama-agama yang lain dan kepercayaan-kepercayaan yang lain, bahwa mereka menyembah Tuhan, menyembah dewa, atau menyembah Allah yang mereka sembah dengan ketakutan akan penghukuman. Bahwa seolah-olah Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang mencari-cari kesalahan dan menghukum. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengatakan tadi bahwa Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. There is no fear in love.
Waktu kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan punya ketakutan, Bapak Ibu. Waktu kita mengasihi Tuhan, ketakutan akan masa depan kita, ketakutan apakah kita akan melewati tahun 2021 ini, itu semua akan sirna. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada untuk kita. Tuhan tidak menentang kita. Tuhan tidak memusuhi kita. Tapi Tuhan ada untuk kita. Dia bukan hanya ada bersama-sama dengan kita, tetapi Tuhan ada untuk kita. Firman ini mengatakan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oleh itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengatakan kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Karena waktu kita mengasihi Tuhan, hati kita dipenuhi dengan kasih, maka kasih itu yang akan melenyapkan ketakutan. Ini alasan kenapa kita merayakan Natal. Kita masuk pada minggu pertama Advent, tadi saya sudah katakan. Alasan yang pertama, karena Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Alasan kedua, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan alasan ketiga, karena Tuhan ada di pihak kita. Saya berdoa, renungan singkat ini Bapak, Ibu, saudara, menjadi pengantar minggu Advent pertama bagi kita semua. Kita masuk dalam musim perayaan, dan sebagian orang mungkin merayakan Natal tahun ini dengan mungkin perasaan kehilangan, karena mungkin kehilangan orang-orang yang mereka kasih dalam sepanjang 2 tahun karena pandemi. Sebagian orang mungkin merayakan Natal dengan perasaan tidak yakin, tidak pasti akan keadaan masa depan. Tapi Bapak, Ibu, saudara sekalian, hari ini kita punya 3 alasan kenapa kita mau merayakan Natal. Yang pertama, karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan bersama-sama dengan kita, karena itu janji Tuhan, Immanuel. Dan yang ketiga, Tuhan tidak menentang kita, Tuhan tidak memusuhi kita, tapi Tuhan ada untuk kita. Dan kalau Tuhan ada untuk kita, kita bisa merasakan kasih-Nya, maka kasih itu akan melenyapkan ketakutan, dan kita punya pengharapan, dan keyakinan, dan kepastian untuk masuk di tahun 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Firman mungkin yang sering kami dengarkan, tetapi firman yang perlu kami dengarkan kembali untuk menegaskan, untuk mengingatkan kami kembali bahwa Engkau tidak pernah berubah. Kau berkata langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku akan tinggal tetap. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Seluas tangan-Mu yang terbentang di kayu salib, demikian Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau berjanji bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ada untuk kami. Kau tidak menentang kami, Kau tidak membenci kami, Kau tidak mencari-cari kesalahan kami, tapi Engkau Tuhan yang menerima setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mendatangkan keyakinan, iman, dan percaya, dan kasih yang memenuhi hati kami. Kasih itu yang menghilangkan, melenyapkan ketakutan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya dalam musim perayaan Natal ini, Engkau menyembuhkan setiap kami yang luka secara emosional Tuhan. Sepanjang pandemi hampir 2 tahun ini Tuhan, mungkin kami kehilangan orang yang kami kasihi, mungkin kami kehilangan income kami, pekerjaan kami, mungkin kami kehilangan kesempatan-kesempatan yang kami anggap seharusnya. Kami tidak akan kehilangan kesempatan kalau semuanya baik-baik saja. Tapi Tuhan, pada hari ini kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyediakan yang jauh lebih baik dari apa yang kami anggap kami kehilangan. Engkau menggantikan apa yang kami rasa kehilangan, dan Engkau sanggup untuk mengganti kesedihan kami menjadi sukacita kami. Engkau sanggup mengganti ketakutan kami menjadi pengharapan kami, bahwa Engkau sudah datang, dan kami merayakan kedatangan-Mu Tuhan. Kami memperingati kelahiran-Mu di muka bumi. Bahwa ketika Engkau datang, maka bumi ini berubah menjadi semakin baik, semakin terang, sampai Engkau datang kedua kali, sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu, waktu kami mulai masuk perayaan Natal ini, dan setiap hari sampai Natal nanti, hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Hati kami dalam penantian untuk melihat pengharapan itu menjadi kenyataan. Apa
Apa yang kami impikan, apa yang kami doakan, apa yang kami inginkan menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Kami yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan, Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu saudara sekalian, selamat hari.